Ngomong-ngomong, saudara, apa sih yang paling penting dalam sebuah ibadah? Saudara, yang paling penting dari sebuah ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tapi memang kalau bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan, saya berbicara tentang sesuatu yang sangat abstrak. Kalau ketemu dengan teman saudara itu gampang, saudara duduk di tempat yang biasa, dan yang kita sepakati bersama lalu kita akan bertemu. Dan kemudian percakapan dan sebagainya bisa berlangsung. Tapi perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana cara mengenalinya? Kalau kita datang ke ibadah ini, saudara cuma sekedar ingin ketemu dengan teman, sahabat, atau kenalan kita. Saudara kita adalah orang yang paling malang. Sebab ada sesuatu kesempatan yang begitu besar, tetapi kemudian terlewatkan. Walaupun memang tidak gampang dalam tanda kutip berjumpa dengan Tuhan. Atau kita ngomong bahasa yang lebih tajam, mustahil. Atau kita berkata jangan berkata tentang berjumpa dengan Tuhan. Tapi barangkali tidak seorang pun di antara kita yang pernah berjumpa dengan malaikat. Ada yang pernah jumpa dengan malaikat? Kecuali mimpi barangkali. Tapi mimpi tidak sebuah fakta. Tapi bisa jadi juga sesuatu yang berbeda, yang lain. Tapi kemudian kita kenali sebagai malaikat. Saudara, karena itu perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat abstrak. Tetapi sesuatu yang sebenarnya amat sangat dibutuhkan di dalam kehidupan beriman kita. Walaupun tentu saudara bukan dalam arti perjumpaan seperti ini, muka dengan muka kita lihat. Oh, malaikat itu punya sayap. Oh, di kepalanya saudara ada mahkota dan sebagainya dan sebagainya. Pakaiannya putih berkilauan, begitu gambaran. Banyak foto-foto dan cerita-cerita. Sebuah perjumpaan yang dalam arti tertentu. Saudara, bahkan kita menyebut dengan mustahil. Lalu bagaimana kita mengalaminya? Apalagi saudara di tengah-tengah jemaat dalam komunitas orang yang sebanyak ini. Saya tidak tahu kalau malaikat datang, dia mau datang dan duduk di mana begitu. Apakah di bangku depan karena selalu bangku depan kosong? Saya tidak tahu kenapa biasanya bangku depan kosong. Saudara takut sama pendetanya atau? Dan bangku-bangku di belakang juga lebih daripada kosong, penuh, sesak. Saudara, saya juga kadang biasa di belakang. Ya. Saudara, tentu saja bukan begitu. Perjumpaan kita dengan malaikat dalam tanda kutip. Tetapi satu situasi, saudara, satu gambaran di dalamnya kita merasakan sesuatu. Nah, ini yang tidak bisa diceritakan, saudara. Mengalami sesuatu
yang kemudian kita masuk dalam satu, dalam tanda kutip, perjumpaan itu. Tapi mestinya saudara sebuah perjumpaan bukan cuma dengan malaikat tetapi dengan Tuhan. Itu amat mudah terjadi. Yaitu pada saat di mana kita membuka Alkitab kita, lalu dengan sangat serius kita membacanya, lalu sangat serius saudara kita merenungkannya. Tapi bukan maksud saya tiba-tiba di samping saudara muncul sosok serba putih, memakai jubah putih, dan saya kira saudara selesai membaca dan akan lari, saya juga mungkin akan lari. Bukan. Bukan seperti itu. Ada beberapa orang, ada beberapa cerita yang bercerita tentang situasi semacam itu. Tapi yang memang tidak pernah kita bisa deteksi kebenarannya. Tapi kita bukan mau bicara itu benar atau salah. Tetapi saudara, di dalam kita memahami bahwa kehidupan kita bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang sebenarnya amat dekat dan melekat. Kalau kita boleh merasakan dan kita menghayati Tuhan menyertai kita. Saudara, di mana Tuhan menyertai saudara? Di belakang atau di samping saudara? Kalau kita bayangin, kira-kira saudara, pasti tidak di belakang ya. Dia bukan pengawal kita. Dia yang menyertai kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara, barangkali saya ngomong yang sedikit abstrak. Tetapi itulah yang selalu kita minta di dalam doa kita. Tuhan sertai saya. Tuhan sertai kami kalau kita pergi dengan beberapa orang. Lalu sebenarnya di dalam benak saudara, Tuhan menyertainya bagaimana? Oh saudara, dia terbang di atas kita dengan tangannya. Gambaran malaikat selalu seperti itu. Saudara melindungi kita, menjaga kita. Atau seperti itu. Sekali lagi saudara, itu yang hal yang tidak pernah bisa kita jawab. Tetapi mereka yang sungguh dekat dengan Tuhan, yang sungguh menjalani hidupnya benar di hadapan Tuhan. Maksud saya saudara bukan 100% benar, tetapi artinya paling tidak kita berada di dalam sebuah trek berjuang untuk berjalan benar. Saudara, kita berjalan sebenarnya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, jangan pakai gambaran lalu Tuhan ada di samping saya, Tuhan ada di samping saudara dan sebagainya dan sebagainya. Wujud penyertaan Tuhan. Sesuatu yang kita tidak pernah bisa tangkap dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi saudara, itu yang sebenarnya terjadi. Itu yang sebenarnya yang kita mau katakan perjumpaan. Saya tidak tahu saudara pada saat di mana saudara menaikkan doa. Tapi pada umumnya saudara seringkali kita merasa bahwa kita ada di sini sedang berlutut. Lalu Tuhan ada jauh di atas sana.
Saudara, karena itulah kadang-kadang doa kita merasa ada banyak orang yang mengatakannya sepertinya mentok di sebuah tembok. Lalu kadang-kadang kalau secara rasa, saudara kita merasa Tuhan begitu jauh di atas sana. Lalu doa-doa kita cuma sampai di sini, di atas kepala sedikit. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan memang cerita abstrak. Tetapi sebuah perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang mesti terjadi. Tidak dalam wujud yang kelihatan, tidak dalam wujud cahaya, tidak dalam wujud apapun yang kita kenal di dalam kehidupan kita selaku manusia. Tetapi kita tahu, saudara, Tuhan berada dekat kita. Tuhan berada di samping kita. Tuhan berada dan mendengarkan doa-doa kita. Tentu saja saudara, ini bukan cerita abstrak, karena memang tidak pernah ada orang yang membuktikan dengan sebuah foto. Ataupun kalau cerita adalah sebuah cerita yang tidak pernah bisa dideteksi kebenarannya dengan baik. Cerita-cerita seperti itu. Tapi saya mau mengatakan, saudara, Tuhan dekat dengan kita. Tapi seberapa jauh dia dekat dan di mana dia dekat, saudara, di depan atau di belakang, di samping kanan atau di samping kiri, saudara, itu rasanya bukan persoalan kita. Tetapi yang perlu buat kita adalah kita merasakan penyertaannya dalam hidup kita. Ketika kita menjalani tugas-tugas tanggung jawab kita, memang kita menceritakan 1-2 kisah bagaimana Yesus menjumpai murid-muridnya. Bahkan juga menunjukkan tangan yang terluka. Saudara, memang kita mungkin bercerita banyak, tapi tidak mau mengatakan bahwa cuma di sana Tuhan menyatakan diri, dan tidak di sini dan kini dan nanti. Tapi cuma mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Dan juga bukan ada jauh di atas sana, saudara, yang kita tidak bisa jangkau dalam penglihatan, apalagi dengan tangan kita. Tapi Allah yang selalu menatap kita dan melihat kita. Kisah, saudara, yang kita baca di dalam Alkitab mengatakan tentang perjumpaan Yesus. Tapi jangan juga kita berkata itu kan waktu Yesus segera setelah dia bangkit dan sebagainya, ya masih ada di dunia dan seterusnya. Tapi mau mengatakan betapa Yesus peduli dengan pergumulan murid-muridnya. Dan juga pergumulan saudara dan saya. Dalam takut dan gelisah, dalam perasaan yang sangat galau, murid-murid dijumpai, didatangi. Bahkan tersebut kisah dia menunjukkan bekas luka
Tapi satu yang kita catat saudara, yang itu jangan terlalu dicatat karena sesuatu yang sangat spesial Tuhan lakukan pada seseorang atau beberapa orang. Tapi satu yang kita catat sudah baik-baik dalam ingatan kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus, dan itu bukan cuma kepada murid-muridnya saja. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara berjalan bersama dengan Yesus, menjadi pengikut Yesus. Bukan dalam arti saya berjalan di samping saya tidak kelihatan oleh siapapun. Lalu sebenarnya ada Yesus. Bukan begitu maknanya. Tapi berjalan bersama dengan Yesus, saudara, mau mengatakan bahwa damai dan sejahtera itu ada pada kita dan saudara. Ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudara, ini yang kita mesti hayati. Sehingga perjalanan hidup kita mestinya adalah sebuah perjalanan yang lepas dari takut dan khawatir. Ketika Yesus bangkit, murid-murid berkumpul. Maka mereka berkumpul dalam pintu yang terkunci rapat. Karena takut. Pasti bukan takut sama Yesus kalau datang. Tapi takut. Apakah mereka akan ditangkap dan sebagainya dan seterusnya. Dan Tuhan menembus itu. Itu sebuah cerita yang tidak saya mau katakan menjadi sebuah cerita yang kita juga akan alami. Tapi cuma mau mengatakan satu, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Tidak ada pintu atau kunci sekuat apapun yang dapat membuat jarak kecuali satu, kita yang meninggalkan. Saudara, itu yang digambarkan oleh beberapa kisah tentang Yesus menjumpai muridnya. Barangkali dengan bahasa yang sederhana dan gampang dan bahasa biasa. Ada di mana juga gua ada gitu. Saudara mau ada di mana Tuhan ada? Saudara mau sembunyi di mana Tuhan masih bisa menjangkau? Saudara, perjumpaan-perjumpaan itu bukan cuma mau menambah wawasan pengetahuan kita tentang Alkitab. Kisah-kisah tentang Yesus. Tentang penampakan dirinya. Tapi mau berkata dimanapun kita berada. Kalau pakai istilah manusiawi, tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menjangkau saudara, untuk menolong, untuk menyertai dan melindungi. Saudara, itu makna yang terus-menerus harus kita camkan. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, di tengah-tengah setiap pergumulan, di tengah-tengah setiap tantangan, tidak ada yang lebih daripada Yesus.
Tidak ada yang begitu hebat yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Kecuali satu, kita sendiri. Jadi kalau kita sendiri mau pergi dari Tuhan, Tuhan nggak bisa mencegah. Tapi tentu bukan dalam pengertian yang vulgar begitu, tapi tentu Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Tapi artinya ketika niat itu muncul dari dalam hati, ya Tuhan nggak bisa ngomong apa-apa gitu, kalau ngomong bahasa Jakartanya gitu. Tapi kalau apapun yang berada menjadi rintangan, tangannya tidak terlalu pendek untuk menolong kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah masa-masa penampakan Tuhan dalam kisah-kisah yang kita baca menjadi sesuatu yang kelihatannya sangat indah. Adakah kisah-kisah yang mau mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa kita berada tidak di luar jangkauan Tuhan. Tidak berada terlalu jauh dari Tuhan. Kecuali kita menolak jangkauan itu. Karena itulah saudara, biarlah kita mau menyadari tentang apa yang disebut dalam tema perjumpaan yang bermakna. Ada di mana saja. Ketika murid-murid merasa ada sesuatu yang dibutuhkan, saudara, Tuhan terlalu dekat untuk tidak menjangkau. Saudara, itu adalah sebuah kekuatan kita. Tetapi bukan cuma kemudian merasa, wah kalau begitu hidup Kristiani itu enak, saudara ya. Kemana juga Tuhan jaga kita. Tetapi apa yang kita dengarkan di dalam pembacaan kita tentang perintah satu yang Tuhan minta, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ada sebuah tugas yang maha besar yang Tuhan berikan bagi kita. Itu bagaimana kita saling menjaga. Saudara, jangan ayat-ayat ini dibaca sebagai tugas pendeta kepada jemaatnya saja gitu, tetapi menjadi tugas kita semua. Bagaimana kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain supaya iman kita terjaga dan terpelihara sampai Dia kembali datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah makna perjumpaan Kristus dengan murid-murid. Dalam makna, bukan cuma Dia memperdulikan kita, tapi juga sebenarnya Dia mau berkata, kalau Tuhan yang sudah jauh begitu masih memperdulikan, maka mestinya kita yang begitu dekat juga mestinya saling memperdulikan. Sudah, karena itu bangunlah persekutuan di tengah-tengah kita. Saudara, walaupun saya selalu beribadah duduk di belakang, walaupun tidak paling belakang, tapi dari belakang melihat ada rasa syukur bahwa dari mata telanjang seperti ini melihat jumlah kita tidak berkurang.
Saudara untuk mau mengatakan, pertama tentu saudara betapa iman saudara kuat di dalam menghadapi pergumulan hidup. Tapi juga mungkin mengatakan bahwa kita bisa saling menjaga dan memelihara. Itulah perjumpaan yang bermakna. Ketika kita sadar ada teman yang memperdulikan. Ada sahabat yang siap menolong. Saudara, mari itu yang terus kita bangun. Di tengah-tengah kehidupan yang mungkin makin bertambah sulit, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah godaan-godaan yang semakin tajam, saudara, mari kita bisa saling menjaga. Mari kita bisa saling melindungi. Mari saudara, kita boleh saling bergandengan tangan. Karena hidup tidak akan menjadi semakin mudah dan enteng. Hidup bisa jadi menjadi semakin sulit. Nah, itulah makna ketika Tuhan datang menjumpai murid-murid. Bukan cuma kangen sama murid-muridnya. Bukan cuma mengatakan, gua masih hidup. Tapi saudara, Tuhan mau memberikan kesan dan pesan. Bagaimana persekutuan tetap harus dijaga dengan baik. Tuhan memberkati saudara semua.